Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kelima di The Beginning, materi pondasi dasar buat semua keluarga besar, kawan-kawan dan saudara yang mengambil modul apapun di kuliahwisatahati.com. Kita akan bercerita ya. Dari cerita demi cerita ini nanti kawan-kawan akan memahami gitu ya. Jangan sampai salah datang, jangan sampai salah mulai, jangan sampai kemudian salah cara. Akhirnya jadi panjang kali lebar gitu. Benar tuh. Ya. Anak saya Wirda dengan izin Allah belajar banget tuh soal tauhid, soal iman, soal keyakinan, soal kekayaan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, tentang cara kerja Dia yang misterius, yang gaib tapi nyata. Ya kan keberadaannya senyata alam ini. Emang alam ini nggak nyata apa? Keajaibannya kan juga senyata alam ini. Alam ini nyata kok. Maka keajaiban itu jadi ada gitu. Dari mulai dulu nih belajar soal sepatu gitu kan. Saya pengen teman-teman nih udah langsung memahami intisari. Dan saya yakin lah teman-teman ini udah pada paham. Ngambil kuliahwisatahati.com nih cuman kepengen membangkitkan semangat, menambah semangat, membangkitkan motivasi, menambah motivasi, dan kemudian nambahin ilmu aja. Kalau tahu mah udah tahu lah insya Allah gitu kan, bahwa muaranya ini memang tauhid, muaranya ini iman, muaranya ini adalah Allah. Hasbiyallah, cukup buatku Allah. Hasbunallah, cukup buat kami Allah. Ya nanti apapun modulnya cuman sederhana kok, simpel sekali. Datang ke Allah, ngomong sama Dia, penuhin segala aturannya, kelar udah, segitu doang, asli segitu doang, bener. Nanti yang bikin lama itu kan dosa kita, ya kan, maksiat kita, gitu loh. Kita datang ke Allah, tapi dalam keadaan yang bersamaan kita datangnya dengan maksiat kita, gitu. Padahal Dia tahu kita datang kepada Allah, tapi kita juga bikin dosa juga di tempat yang lain. Ya aduh, ini yang bikin kita jadi lama, gitu. Atau misalkan urusan kita sebenarnya lagi diurus, gitu. Cuman pengetahuan kita nggak nyampe bahwa kita lagi diurus. Kesannya jauh, kesannya panjang, kesannya kok nggak nyampe-nyampe. Padahal kalau diukur dengan masa kita minta juga ya baru kemarin doangan kita minta gitu. Untuk perkara yang perkaranya ini sebenarnya juga berat, tinggi, banyak, mahal, bernilai tinggi, bernilai juga mahal. Ya soyogianya lah, harusnya perjalanannya emang butuh waktu gitu. Akhirnya nanti baik sangka, sabar akan membuat kita menjadi istiqomah gitu. Ya, on the track di jalan iman, di jalan ibadah, jalan doa gitu. Nah, saya cerita nih dari mulai Wirda. Wirda pengen punya sepatu gitu. Sepatunya robek, sepatunya bolong, sepatunya udah mangap. Dia datang ke saya gitu kan, usia-usia kelas 4, kelas 5 SD gitu. Sekarang Wirda pada saat saya rekaman ini udah umur 19 tahun. Pah, sepatu kakak robek nih, mangap, rusak. Terus saya kenalin sama Allah. Enggak saya kenalin sama duit, enggak saya kenalin sama toko, enggak saya kenalin sama pabrik, saya kenalin sama Allah. Kak, yang punya sepatu siapa? Allah. Yang punya semua sepatu di muka bumi siapa? Allah. Yang punya toko sepatu? Allah. Yang punya pabrik sepatu? Allah. Yang punya kaki kakak? Allah. Yang punya semua kaki? Allah. Ya udah, datang ke Allah dah, minta sama Allah. Papa punya siapa? Papa juga punya Allah. Nah, kalau emang semuanya punya Allah, datang ke Dia dah. Ya sono gitu dah. Saya bilang nih sama teman-teman, kalau kita datang pagi ada duha. Kalau siang ada sholat fardu zuhur kan. Kalau sore ada asar. Jadi setiap waktu nih ada pertemuan-pertemuan dengan Allah yang kita bisa manfaatkan benar. Untuk kita bicara sama Dia, ngomong sama Dia, minta bantuannya, minta kuasanya, minta kebesarannya, minta kekayaannya, minta pertolongannya, minta kerahmanan rahimnya, minta kasih sayangnya, minta cintanya. Enak banget dah ditemenin sama Dia. Hak akses yang tidak ada ya di diri para raja. Hak akses
Ya, buat kita yang tidak ada di diri para penguasa. Mana kita punya akses kepada siapapun pejabat di daerah kita? Mana? Mana? Apalagi pejabat yang lebih tinggi. Mana? Sedekat apapun nggak ada. Tapi kalau Allah, 24 jam bos, akses dikasih sama Allah. Siapapun kita, bahkan pelacur dikasih, pendusta dikasih, pembohong dikasih, pendurhaka dikasih, pembunuh dikasih, pemabok dikasih, ya, pezina dikasih, pencuri dikasih, perampok dikasih, semua dikasih akses, ya. Untuk menuju pada dirinya, untuk mendekatkan pada dirinya, untuk meminta tolong padanya, minta ampun darinya. Semua dikasih akses, luar biasa. Kak Wirda saya ingetin Kak, punya siapa? Ini tausiah lama ini ya, tausiah lama. Ini ceramah lama. Tapi saya pengennya jadi pondasi kita nih. Karena isinya buku ini aja sebenarnya. Ini aja, cuman judulnya aja saya beda-bedain. Pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen jadi mahasiswa A, B, C, dan D, dalam dan luar negeri, pengen jadi dekan malah, pengen jadi rektor, pengen jadi pebisnis ulung, pengen jadi pengusaha properti, pengen pergi haji, pengen punya jodoh, pengen punya anak, pengen lunas utang. Ayo saya jabarin betul. Tapi isinya mah ini. Quran juga sederhana kok. Bener Quran itu sederhana sebenarnya, kitanya aja yang mandangnya ribet. Aturannya sederhana kok. Bayangin coba untuk semua urusan manusia. Ayatnya cuma 2. Ayat 6 sama ayat 7. Suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu doang 2 ayatnya. Cuma memang penjabarannya jadi kemana-mana. Dipakainya jadi general banget. Menyeluruh. Sempurna. Keren Allah. Keren. Nyampe nanti pembahasannya nyampe. Sabar. Pembahasannya nanti nyampe. Insya Allah. Pelan-pelan. Ayo kita belajar pondasi demi pondasi. Ibarat bata gitu ya. Kita pasang 1 bata, 2 bata, 3 bata. Sampai jadi 1 tembok. Ya, sampai jadi 1 tiang. Kemudian bertembok-tembok yang lain. Bertiang-tiang yang lain. Sampai kemudian akhirnya jadi 1 rumah yang utuh. Ya, rumah iman kita, rumah Islam kita, rumah tauhid kita, rumah ibadah kita, rumah doa kita. Kerangkanya jadi benar karena pondasinya benar. Wirda datang nih. Sepatu kakak rusak. Ingat aja nih saya cerita, lagi duduk gitu. Dia bawa sepatunya. Terus saya ingetin dia kalau saya ini cuma hamba Allah. Udah ngomong ke Allah belum? Jangan sampai ngedahuluin Allah, jangan sampai ngelanggar Allah, jangan sampai kemudian ya nggak nyari Allah. Yang ngasih sepatu itu Allah, giliran rusak nyari orang lain. Jangan dong, pulangin dulu ke Allah. Kasih tahu dulu Allah. Wirda saya kasih tahu caranya. Wirda salat duha. Lapor sama Allah, temuin Allah. Ya ibarat kita datang ke pendopo bupati, kan pasti ada caranya. Kita nemuin menteri, pasti ada caranya. Ada tata caranya, ada tata keramanya, ada etikanya. Ya, kita ketemu raja juga diajarin, nanti kalau raja datang kita manggilnya apa, nyebutnya apa. Beneran itu. Saya pernah kan jadi tamu Raja Salman kan dulu 2 kali. Diajarin loh. Nanti kalau raja datang sikapnya mesti gimana, sifatnya mesti gimana, gestur tubuh kita mesti kayak apa, mata kita, bahunya. Kayak gitu beneran. Ngomongnya kok gimana, manggilnya seperti apa. Nah kita kan diajarin itu sama Allah. Kalau ngadep Allah diajarin rukuknya, sujudnya, berdirinya, bacaannya. Sama bener. Bahkan terkadang ada gladi resik dulu kan. Ya, waktu saya ketemu sama Raja Salman ada gladi resik dulu tuh. Padahal belum tahu siapa nanti yang akan dipilih sama Raja Salman buat diajak jadi lawan bicara. Belum tahu. Tamu-tamu gak ada yang ngerti siapa nanti yang dipilih sama Raja Salman. Nah kalau udah saya kasih tahu. Temuin Allah jida sholat duha. Gitu. Minta sama Allah. Udah jangan mikir macam-macam gitu. Udah minta sama Allah. Terus apa ikhtiar kakak? Ikhtiar kakak ya belajar. Belajar itu kan juga jadi ikhtiar kan.
belajar, kemudian bantuin mama, bantuin papa, jaga diri, jangan sampai kemudian menjadi anak bandel, jangan jadi anak nakal, bikin Allah senang, jadi anak yang taat, anak yang patuh, apalagi belum ngapal Quran, mau kemudian belajar Quran, udah itu aja. Minta aja sama Allah. Udah, dan beneran saya nggak diajak ngomong lagi tuh sama Wirda. Wirda ngomongnya sama Allah aja, sama Allah. Pokoknya setiap kesempatan dia ngomong, ya Allah sepatu saya rusak, sepatu saya mangap gitu. Kayaknya dunia sepi gitu. Cuman ada Wirda sama Tuhannya aja gitu. Nggak ngajak ngomong siapa, nggak siapa. Tapi ternyata ya memang kita kudu percaya kan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi gitu kan. Kalau kita udah percaya bahwa dengan kegaibannya Allah bekerja, itu yang terjadi. Saya ceramah tuh di pabrik sepatu di Tangerang. Habis ceramah diajak foto sama direksi. Sambil direksi nyerahin sepatu sama saya. Ya, ada satu kantong goodie bag, isi kemudian kotak, isi sepatu. Kemudian direksi ngomong gini, kalau nanti nggak muat, nggak cocok, warnanya juga nggak seleranya Ustadz, kontak panitia aja biar kami meluncur ganti yang Ustadz mau. Enggak ada saya pahamnya, enggak ada saya ngertinya, enggak ada saya merasanya, enggak ada feeling. Kalau itu sebenarnya bukan buat saya, tapi Allah sedang bekerja dengan kegaibannya. Sepatu itu untuk seorang anak yang meminta kepada Allah sepatu. Bener-bener deh, gak kepikiran mas saya itu, bener. Di perjalanan menuju rumah saya buka tuh. Sepatunya sepatu kecil, sepatu anak-anak, warnanya juga warna perempuan. Sampai situ saya nggak kepikiran juga tuh tentang keinginannya Wirda, nggak kepikiran. Baru ketika sampai rumah tuh, Wirda nyambut nih, papa, gitu anak kecil lewat tuh dulu. Wah. Langsung dia lari ke arah saya, kemudian megangin kaki saya, terus bilang, gitu ketawa dia. Ini sepatu pasti buat kakak. Gitu. Hati saya langsung, ya Allah, iya bener. Iya bener sepatu ini buat Wirda. Canggih bener Allah ya. Cukup satu nama lu buat Wirda. Allah aturin semua lu. Bener begitu dibuka. Pas loh. Gile bener subhanallah. Allahu Akbar. Nggak jalan ke pasar, nggak jalan ke toko, nggak ngumpulin duit untuk nyari sepatu, untuk dapat sepatu. Ayo aja ngomongnya sama Allah, ayo aja ngomongnya sama Allah, ayo aja ngomongnya sama Allah. Ini dia, ini pondasi yang diperlukan sama kita. Ini dia. Udah begini judulnya cukup sudah. Dan kita bisa ngomong lantang sama orang semua. Ayo saksikanlah. Kan gitu kan syahadat kan. Isyhadu, saksikanlah. Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Gitu. Siapa sih Tuhan? Ya kembali tuh ke episode 2, 3, 4 yang kemarin itu. Bahwa Allah itu ada, Allah itu nyata, Allah itu kuasa, Allah itu besar, Allah itu kaya, Allah itu mampu. Top lah. Top itu. Ayo mau apa coba? Ntar kita terusin ya cerita-cerita gitu kan. Dengan banyakin kita cerita, dengan banyakin kemudian kita contoh, kasus-kasus, kisah-kisah gitu loh. Kita jadi paham, iya. Bener, banyak orang tuh perjalanannya panjang betul. Nah kan sih kita jadi waktunya kan lapang buat belajar, nggak mikirin sepatu, buat ngapal nggak mikirin sepatu. Sepatu udah ada yang ngurus Allah. Dan bener diatur sama Allah. Dan kelak ini berlaku buat semua urusan kawan-kawan. Kawan-kawan mau milih modul apapun di kuliahwisata.com, isinya emang apaan? Ini isinya perkara tauhid, iman, belief. Kepercayaan kita sama Allah udah itu doang udah. Nggak ada yang lain, Masya Allah. Kita terusin ya di kisah-kisah yang berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Saya Yusuf Mansur untuk kuliahwisata.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.